Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang laporan ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum tentang suatu kegiatan atau pengamatan. Penjabaran umum tentang suatu kegiatan atau pengamatan. Jadi maksudnya gini anak-anak. Jadi ada suatu kegiatan ya. Nah, atau suatu tugas yang diberikan untuk mengamati sesuatu. Nah, nanti dari suatu kegiatan tersebut dicatat dalam teks laporan. Nah, kemudian dalam pencatatan tersebut itu diuraikan atau diterangkan secara terperinci ya. Jadi kegiatan itu ya ngapain saja ya. Jadi kegiatan itu yang dilakukan tuh apa saja kegiatan yang dilakukan ya. Ya, kegiatannya di mana, apa yang dilakukan, kemudian jadwal-jadwal atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh apa saja ya, mulai dari awal sampai akhir ya. Terus kalau misalkan pengamatan ya juga sama ya. Apa yang diamati, di mana tempatnya ya, kemudian apa saja di dalam pengamatan tersebut. Di dalam pengamatan tersebut ada hal-hal apa saja ya, poin-poin apa saja yang bisa dilaporkan menjadi sebuah teks laporan ya. Jadi nanti ketika kalian sudah membuat teks laporan yang isinya tentang penjabaran umum, yaitu tentang uraian atau menerangkan suatu kegiatan atau pengamatan, nanti orang yang membaca teks laporan buatan kalian itu mereka bisa mengerti atau paham apa yang kalian laporkan dari kegiatan yang kalian laksanakan atau dari pengamatan yang kalian lakukan. Kemudian laporan disusun menggunakan kalimat efektif dan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Kalimat efektif dan ejaan bahasa Indonesia yang baku ini maksudnya jadi dalam membuat laporan ya, teks laporan itu kalimat-kalimat yang digunakan itu sesuai dengan kaidah bahasa yang baik ya. Baik itu ejaan bahasanya ya, menggunakan kata-kata yang baku, jadi tidak menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang tidak dimengerti oleh pembaca ya. Kemudian juga tanda bacanya itu sesuai ya, di mana komanya, di mana titiknya, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian laporan yang rumpang dapat dilengkapi sesuai dengan hasil pengamatan dengan memperhatikan bagian sebelum dan setelah bagian rumpang. Nah, jadi teks laporan rumpang ini nanti kalian akan menjumpai soal atau kalian disajikan sebuah soal yang berisi teks bacaan atau teks laporan. Nah, itu teks laporan tersebut tidak utuh atau ada bagian yang kosong atau tidak lengkap. Nanti kalian disuruh atau diperintah untuk melengkapi teks bacaan atau teks laporan tersebut ya, dengan memperhatikan bagian sebelum dan setelah bagian yang rumpang pada teks laporan tersebut. Kita akan lanjut ke contoh ya anak-anak. Bacalah paragraf berikut. Siswa kelas 6 SD Pelita Bangsa selama 1 minggu mulai tanggal 8 sampai 15 April 2021 melakukan pengamatan mengenai Sungai Berantas. Mereka melaporkan kondisi sungai. Debit airnya cukup, namun masih ditemukan sampai di sungai. Kita ulangi ya. Namun masih ditemukan sampah di sungai tersebut yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan. Mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, jadi ini adalah contoh teks laporan yang berupa paragraf ya. Nah, jelaskan isi paragraf laporan tersebut. Jadi setelah kalian membaca secara menyeluruh, kalian diperintah untuk menjelaskan maksud dari laporan ini dibuat ya. Jadi isi laporan tersebut adalah tentang pengamatan mengenai kondisi Sungai Berantas yang dilakukan oleh siswa kelas 6 SD Pelita Bangsa.
pada tanggal 8 sampai 15 April 2021. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi ini merupakan teks laporan pengamatan ya, pengamatan siswa kelas 6 SD ya, yang dilakukan langsung di lokasi Sungai Berantas, sehingga mereka bisa menulis laporan-laporan ya yang mereka amati, mereka saksikan langsung di sana gitu. Selanjutnya kita akan ke contoh soal selanjutnya ya, yaitu teks bagian yang rumpang. Bacalah teks berikut. Pada hari Minggu, tanggal 2 September 2021, SD Wijaya mengadakan penutupan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu ya, Persami. Acara penutupan perkemahan dilaksanakan di lapangan. Acara berjalan dengan lancar sesuai jadwal. Meskipun begitu, lapangan tetap diguyur hujan kecil. Kegiatan berlangsung dengan lancar sampai akhir acara. Nah, kemudian pada bagian akhir ini ada titik-titik ya, berarti menandakan bahwa teks berikut ini itu rumpang ya, belum utuh, belum selesai. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks paragraf yang rumpang tersebut adalah, jadi kita kalian anak-anak ditugasi, diperintah untuk mencari atau melengkapi kalimat yang rumpang agar menjadi paragraf yang utuh ya, yang selesai, yang sudah sempurna gitu ya. Jadi sesuai aturan cara mencarinya anak-anak, kita pakai tadi ya, perhatikan kalimat sebelumnya ya atau sesudahnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan kalimat sebelumnya, yaitu kegiatan berlangsung dengan lancar sampai akhir acara. Berarti kalimat rumpang ini merupakan suatu penutup ya, penutup atau kalimat akhir dari teks bacaan berikut ya. Nah, berarti karena acaranya sudah selesai ya, sampai akhir acara, kita cari kalimat penutup yang sesuai dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Jadi bisa kita buat ya, acara ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa dan siswi di sekolah. Atau bisa juga, acara tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa atau siswi di sekolah. Nah, jadi itu bisa kita jadikan penutup ya untuk melengkapi teks paragraf yang rumpang ini ya. Jadi harapannya ya, setelah anak-anak mengadakan persami ya, itu tanggal 2 September ya, di lapangan ya lokasinya. Nah, disebutkan di sini acara berjalan dengan lancar sesuai jadwal ya. Jadi sesuai ya dengan yang sudah dijadwalkan oleh sekolah tersebut ya. Kemudian walaupun lancar tapi ada diguyur hujan kecil ya. Jadi terdapat hujan kecil pada saat acara itu berlangsung. Tapi kegiatan berlangsung dengan lancar sampai akhir acara. Berarti dari awal kegiatan sampai akhir acara itu berjalan dengan lancar. Makanya kita buat kesimpulan ya, acara tersebut ya, acara persami ini ya, atau acara ini itu diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolah, yaitu di SD Wijaya, seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih kalimat penutup ya, itu kalimat akhir yang kita bisa buat untuk melengkapi paragraf rumpang itu, yaitu seperti tadi ya. Acara ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolah, atau acara tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolah. Baik anak-anak, sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan beribadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.